Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin ya rabbal alamin. Setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad, jangan menjadi orang yang paling pelit. Siapa orang paling pelit? Orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad lalu enggan bersolawat ke atasnya. Kata ulama, bagaimana cara bersolawat kalau nyebut nama Nabi Muhammad? Biasa kita tulis di WA Muhammad SAW, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau biasa juga ulama menyebutkan Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi dua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad alaihi salatu wassalam. Mau pakai sayyidina boleh, tidak pakai sayyidina juga ada ulama yang tidak pakai sayyidina. Kalau saya pakai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena Nabi sendiri mengatakan ana sayyidi waladi Adam. Saya sayyidnya, saya pemimpinnya anak cucu Adam. Jadi kita panggilnya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya. Tapi ada juga yang tidak pakai sayyidina, terserah. Jadi yang penting ada pegangannya. Yang banyak solawatnya yang paling dekat sama Nabi nanti insya Allah di surga. Yang banyak bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, jauh sebelum Imam Syafi'i, jauh sebelum imam-imam yang lainnya. Namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ada Sufyan yang terkenal dua, ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Ini Sufyan Ats-Tsauri pernah beliau duduk di Masjidil Haram. Pada saat beliau duduk di Masjidil Haram, ada seorang pemuda yang sedang tawaf. Ketika dia tawaf, kata Sufyan Ats-Tsauri, tidaklah anak muda ini angkat kakinya kecuali bersolawat, dan tidaklah dia injakkan kakinya ke lantainya Masjidil Haram kecuali bersolawat. Dia angkat kakinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia turun lagi kakinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau dengan redaksi solawat yang lainnya. Akhirnya setelah tawaf, Sufyan Ats-Tsauri dekati. Dia katakan, wahai anak muda, aina tasbih? Mana tasbihmu? Aina tahmid? Mana tahmidmu? Aina tahlil? Mana tahlilmu? Aina takbir? Mana takbirmu? Kenapa? Orang kalau tawaf bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Loh, kok kamu dari tadi 7 keliling cuma baca sholawat? Mana tasbihnya? Mana tahmidnya? Mana tahlilnya? Mana takbirnya? Kata anak muda ini, Anda siapa? Anda siapa? Padahal Sufyan Ats-Tsauri ulama paling terkenal pada saat itu. Cuma masalahnya belum ada Instagram, belum ada TikTok, belum ada flyer. Kalau saya mungkin ibu tahu namanya dan tahu mukanya. Kenapa? Sekarang tahu nama, tahu muka, karena tiap hari ibu nonton di TV. Belum datang ke pengajian, belum nyampe di Rumil, belum nyampe di Wihdatul Ummah, sudah tahu mukanya penceramahnya. Yang mana penceramahnya udah tahu. Tidak mungkin tertukar. Kenapa? Ada flyernya, ada mukanya. Kalau dulu ulama namanya aja yang terkenal sama kitabnya. Nih penulis kitab, ulama hadis, ulama sufi, ulama ini tahu, orang tahu namanya, tapi tidak tahu wajahnya. Kenapa? Belum ada foto waktu itu. Maka subhanallah, anak muda ini nanya, Anda siapa? Kata beliau, ana Sufyan Ats-Tsauri. Saya Sufyan Ats-Tsauri. Oh, Masya Allah, Sufyan Ats-Tsauri, ulama itu, mufti itu, engkau yang paling banyak muridnya di sini, engkau adalah guru besar di sini. Baiklah kalau begitu, saya akan menceritakan rahasiaku karena kebetulan engkau ulama besar. Apa hikmahnya, Bu? Tidak boleh sembarangan cerita rahasia. Kalau punya rahasia, punya mimpi ketemu Nabi, jangan sembarang cerita. Kenapa? Orang yang bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dia ceritakan mimpinya ke sembarang orang, dikhawatirkan tidak akan mimpi lagi setelahnya. Kenapa? Dikhawatirkan ada riya, ada ujub, ada merasa hebat, sedangkan Nabi adalah orang yang paling tawadhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu' yakhsifunahu wa yarka'u thawbah.
Nabi itu adalah orang yang sangat pemalu dan sangat tawadhu. Nabi kalau dia tawadhu berarti sangat benci dengan orang yang sombong. Nabi tidak suka dengan orang yang ujub, orang yang ria. Maka kata ulama, begini caranya. Jadi kalau ada orang bermimpi Nabi Muhammad SAW, jangan cerita. Mimpi ketemu ulama, dapat pesan-pesan hikmah dari mimpinya, jangan cerita ke sembarang. Kecuali orang itu adalah orang yang bisa memberikan daripada nasihat-nasihat selanjutnya. Nah, kata anak muda ini, Anda siapa? Oh, Sufyan Ats-Tsauri. Oh, kalau Anda Sufyan Ats-Tsauri, kalau begitu saya mau ceritakan mimpi saya dan kejadian yang saya alami. Kenapa saya tawaf bacanya cuma sallallahu alaihi Muhammad? Kenapa saya tawaf bacanya cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Kata anak muda ini, kenapa? Saya datang ke sini bersama ayah saya. Dalam perjalanan ayah saya sakit. Lalu saya rawat pun ayah saya di perjalanan. Namun qadarullah, ternyata Allah cabut nyawanya ayah saya. Wafat ayah saya di tengah jalan. Wafat dalam perjalanan haji itu hitungannya mati syahid. Perjalanan ibadah dia wafat, maka dia hitungannya mati syahid. Saya bahagia, tapi kebahagiaan saya hanya berlangsung sebentar, karena lama kelamaan jenazahnya ayah saya wajahnya semakin lama semakin gelap. Wajahnya bapak saya semakin lama semakin menghitam, sehingga kebahagiaan saya hanya berlangsung sebentar. Lama kelamaan saya semakin sedih. Kenapa bisa ayah saya semakin hitam wajahnya? Karena sedih saya menangis terus. Ketika saya menangis terus, saya pun kelelahan dan saya ketiduran. Di dalam tidur itu pun saya melihat seorang laki-laki yang tiada pernah aku memandang laki-laki yang lebih tampan darinya. Tiada pernah aku mencium aroma tubuh yang lebih wangi darinya. Tiada pernah aku melihat senyuman yang lebih indah darinya. Siapa kira-kira? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat dan saya bertanya, siapa Anda? Siapa gerangan Anda? Maka orang dalam mimpi ini pun mengatakan, Ana al-Mustafa. Sayalah al-Mustafa. Sayalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kutanyai tentang keadaan ayahku. Ya Rasulullah, ayahku dia dalam perjalanan haji, perjalanan ibadah. Saya bersyukur dia meninggal dunia dalam keadaan syahid, tapi kenapa wajahnya menghitam? Maka Rasulullah pun menjawab, dia memang orang baik, tapi dia tidak lepas daripada kesalahan. Dia punya kesalahan-kesalahan yang membuat wajahnya semakin menghitam, semakin menggelap. Maka pada saat itu pun Rasulullah menyentuh wajah ayahku di dalam mimpiku. Dan ketika aku terbangun, betul wajah ayahku sudah kembali seperti semula bercahaya. Dan aku pun bersumpah semenjak dari situ aku tidak mau berdoa lagi kecuali bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi kalau enggak usah khawatir berangkat haji, berangkat umroh enggak hafal apa-apa, boleh solawat aja. Tapi ya kali subhanallah tidak hafal, walhamdulillah tidak hafal, Allahu akbar tidak hafal, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Minimal sampai rukun yamani bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Hafal semua itu kan? Hafal. Bahkan ada yang meremehkan, bukan hanya hafal. Kalau dikasih doa, Ustaz doakan saya, Rabbana atina fid dunya, pasti dia bilang, ada yang lain enggak Ustaz? Mintanya doa yang lain, padahal enggak ada yang ngalahin doa itu. Udah minta kebaikan dunia, minta juga kebaikan akhirat, terbebas juga dari api neraka. Wow, Masya Allah, lengkap sekali doanya. Nah, subhanallah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat wal afiyah. Tidak kekurangan apapun. Ibu kekurangan enggak? Nah, dalam keadaan kaya raya semua. Emang kaya nih. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang pagi hari aman tenang jiwanya. Tidak ada yang dikejar-kejar di sini kan? Aman tenang semua kan? Nah, paling dikejar cicilan sedikit. Oh tidak juga. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah tenang. Mu'afan fi jasadihi. Sehat badannya. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Indahu qutu yaumihi, ada makanannya hari itu? Ada. Pagi ini udah sarapan? Udah. Jajanan di luar banyak ada tuh. Masih ada jualan juga di luar. Indahu qutu yaumihi, hari ini ada makanan, siang nanti ada makanan? Ada. Saya sering kalau pulang dari sini banyak yang jajan di situ tuh. Iya, saya lihat, kayaknya jamaahku deh tadi ini udah makan cilok aja dia di situ.
Makan sotomi aja dia di situ tuh, mampir jajan. Sampai malam ada makanannya? Ada insya Allah. Jangankan hari ini Ustaz, beras belum habis, udah belanja bulanan lagi. Ini akhir bulan, belum tanggal 1 sudah belanja bulanan, udah beli beras lagi buat bulan depan. Apa kata Nabi SAW? Kalau orang aman tenang jiwanya di pagi hari, sehat badannya itu hari itu ada makanannya, maka kata Nabi, faka'annama hizzat lahud dunya, maka seakan-akan dia sudah punya dunia dan seisinya. Maka tidak pantas kalau orang ini tidak bersyukur karena udah kaya banget. Hari itu aja udah punya, nggak usah mikirin dulu besoknya 5 tahun. Ada orang masih TK anaknya, udah ada dana ini nanti buat kuliah anak-anak. Masih TK, udah merasa resah. Subhanallah. Jadi semua yang hadir dalam keadaan kaya raya, seakan-akan sudah punya dunia dan seisinya. Hari ini kita membahas tentang menikmati amal ibadah. Ada 2 makna. Bisa jadi pas ibadah dia menikmati, pas ibadah dia menikmati. Atau makna kedua, nanti menikmati hasilnya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah apa? Surah apa? Al-Zalzalah. Kalau Al-Qariyah apa? Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Siapa yang berat timbangan amalnya, itu nanti yang berat timbangan amalnya, itulah yang dapat ridhonya Allah. Jadi ini yang kita mau nikmati nanti timbangan amal kita. Bagaimana caranya kita bisa menikmati timbangan amal? Ini banyak amalnya semua, pengajian sudah banyak amalnya. Hari ini aja udah banyak, subhanallah. Apalagi tajassasu fil majalis, kasih tempat orang untuk bermajelis, agak maju-maju sedikit. Saya baru pertama kali di sini ya, biasanya di rumah ya. Kayaknya udah nggak muat di rumah. Muat aja sih ya. Oh nggak kedengeran. Oh siap, insyaallah berkah. Sekarang sampai di atas semua, VVIP. Apa tadi ayatnya? Fahuwa fi 'ishatir faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang lebih berat timbangan keburukannya, dia dapat neraka, dia dapat siksa. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka dia dapat ridhonya Allah, dia yang dapat surga. Nah itu, pengen kita nikmati. Ada 2 makna menikmati amal ibadah. Bisa menikmati pada saat ibadahnya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Dalam artian menikmati pada saat ibadah karena dia khusyuk dalam ibadahnya. Atau yang kedua, menikmati nanti hasilnya ketika sudah berada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang harus kita nikmati, kenapa kita harus menikmati ibadah? 1, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa kita mesti menikmati ibadah? Karena jawabannya, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka sangat rugi kalau tidak bisa menikmati, karena memang diciptakan untuk ibadah. Bayangin saya dipanggil sini untuk ceramah, lalu saya tidak menikmati berceramah, pasti saya tersiksa selama duduk di sini. Liatin aja sama ibu-ibu, direkam live Facebook dari tadi. Kalau saya tidak menikmati ini, tersiksa saya duduk di sini, Bu. Kalau ibu tidak menikmati pengajian, tersiksa duduk di sini. Lama banget sih ceramahnya, aduh panjang banget sih. Kenapa ibu enjoy duduk dengerin ceramah pengajian? Karena ibu bisa menikmati. Kita hidup subhanallah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kakak, kenapa itu sayang dia?
Sama menikmati punya anak. Kalau tidak nikmati, subhanallah, muncullah apa namanya itu? Apa itu biasa? Baby blues. Muncullah segala macam kalau tidak bisa menikmati. Ya Allah, jadi ibu itu waktu hamilnya sudah tersiksa, semakin besar semakin tersiksa, melahirkan lagi tersiksa, menyusui lagi tersiksa. Subhanallah. Saya lihat anak aku itu kalau dia cakar emaknya, kalau emaknya tidak menikmati, tersiksa. Ada sariawanku baru nih. Siapa ini? Akibat siapa ini? Dia. Dia begini. Jadi kalau kita tidak menikmati, maka kita tersiksa. Maka kenapa kita harus menikmati ibadah? Karena memang kita diciptakan untuk beribadah. Sungguh tersiksanya hidup di dunia kalau tidak bisa menikmati ibadah. Karena apa? Karena memang engkau diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, satu, kenapa saya harus menikmati ibadah? Karena saya diciptakan untuk beribadah. Yang kedua, kenapa saya harus menikmati ibadah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menikmati ibadah. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan kesenanganku itu di dalam salat. Rawahul Baihaqi. Nabi sangat senang ketika salat. Ibu pernah dengar kisahnya ketika Nabi Mi'raj. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj dalam keadaan di Makkah tertolak, dalam keadaan istrinya wafat, dalam keadaan pamannya wafat, dalam keadaan kalau kita bisa bilang, kan Nabi itu manusia biasa, Bu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dahulu orang-orang sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW menganggap kalau Nabi itu harus bukan orang biasa, tapi orang kiriman dari langit memang. Datang Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwa Nabi Allah itu, Rasul Allah itu manusia biasa, sakit juga, sedih juga, lapar juga, ya. Dapat kesedihan juga, dapat musibah juga. Makanya Nabi semua pengalaman hidup dirasakan Nabi. Lahir dalam keadaan yatim, 6 tahun jadi piatu, dirawat kakek pun wafat, sama paman pun wafat, ketemu sama istrinya pun wafat, anaknya semua wafat, 1 orang saja yang setelahnya Nabi. Yang lain duluan semua wafat dibanding Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kesedihan hidup Rasulullah alami, membuktikan Nabi itu juga adalah seorang manusia. Nabi pernah ikat perutnya dengan batu, ada batu diikat. Kenapa? Nabi lapar. Nabi Muhammad SAW pernah keluar malam ketemu dengan para sahabat. Kata sahabat, kenapa engkau keluar ya Rasulullah, nggak bisa tidur? Kata Nabi, iya nggak bisa tidur. Kenapa ya Rasulullah? Belum makan. Sama belum makan juga. Berarti sama dengan para sahabatnya, cuma yang membedakan adalah kesabarannya. Yang membedakan adalah kesabarannya, membuktikan bahwa Nabi itu juga adalah seorang manusia. Innama ana basyarum mithlukum. Ada juga ngantuknya, tapi ngantuknya tidak dituruti, beliau memilih sholat malam sepanjang malam. Ada juga laparnya, tapi laparnya tidak dituruti dengan amarah dan hawa nafsu, tapi dituruti dengan puasa. Subhanallah. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan frustasi, dalam keadaan semua menolaknya, Nabi Muhammad SAW teringat dengan saudaranya yang ada di Taif. Sampai di Taif dengan harapan disambut dengan saudaranya di Taif, ternyata bukannya disambut, malah disambit. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kesedihan Nabi, semua yang dialami Nabi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW berupa perjalanan Isra wal
Mi'raj, sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin Bu, dengan segala kesedihan yang Rasulullah alami di dunia, kira-kira pas ketemu Allah dalam keadaan senang sekali ketemu Allah. Bayangin kalau itu adalah ibu mau pulang lagi gak ke dunia? Mau pulang lagi gak kira-kira? Udah di dunia ditolak di mana-mana, disakiti di mana-mana, bukan orang lain yang nyakitin, keluarga sendiri dilempar, disakiti fisik ataupun mental, semua disakiti. Nabi SAW berjumpa dengan Allah, bahagianya berjumpa dengan Allah. Kira-kira mau balik lagi nggak kira-kira? Nggak mau, Nabi nggak mau balik. Tapi ternyata Allah titipkan, baliklah. Tapi kalau kau ingin merasa bahagia seperti sekarang, bawa ini oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Sholat. Ibu mungkin pengen pengajian terus, tapi saya pengen balik ke rumahku. Saya mau pulang main sama anakku. Jadi bagaimana caranya? Ibu kalau kangen sama aku, putar aja YouTube-nya. Derumil. Gitu. Ibu kangen sama Abi Maki, Abi tidak mungkin di sini terus tiap hari, tiap waktu, tiap jam. Ada keluarganya, ada ininya. Tapi kalau ibu kangen sama Abi, putar aja YouTube-nya Rumil. Ada di situ. Nabi SAW pengen selalu sama Allah, ndak mau pulang. Ngapain saya pulang? Disakiti, ditolak di mana-mana. Tapi Allah perintahkan Nabi untuk pulang kembali ke Makkah. Tapi kalau kangen sama Allah, dijadikan sholat sebagai obat kangennya. Makanya Nabi sangat menikmati salat. Ya Bilal, arihna bis salat. Ya Bilal, arihna bis salat. Oh Bilal, bahagiakan saya, istirahatkan saya dengan salat. Kenapa bisa menikmati salat? Karena Nabi SAW merasakan salat adalah obatnya. Ada orang salat Allahu Akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Waduh, di mana ini sebentar ruku ini? Al-Mulk lagi bacanya. Panjang banget imamnya nih. Jangan lagi dia tahun depan. Harus semakin lama semakin menikmati, orang menikmati sholat, biasanya menikmati sholat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menikmati amal ibadah. Kenapa saya harus menikmati ibadah? Karena saya diciptakan untuk beribadah. Kenapa saya harus menikmati ibadah? Karena Nabi saya menikmati ibadah. Sedangkan siapa lagi kita mau ikuti kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli hatta tazla'a qadamahu, yakni tashaqqaqu qadamahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat hingga kedua telapak kakinya merekah, sampai kalau ia bengkak, sampai pecah-pecah kakinya berdiri, saking panjangnya salat malamnya. Tapi kalau salat sendiri, kalau Nabi berjamaah ya memperhitungkan daripada jamaah. Makanya kalau Jumatan disunnahkan khutbahnya singkat, salatnya panjang, jangan kebalik. Khutbahnya panjang kemana-mana, sholatnya pendek. Kalau pengajian beda. Kalau pengajian kita lihat ma'rufnya saja, yang kebiasaannya di situ. Oh, kebiasaannya di Rumil berapa lama? Oh, 3 jam. Iya, pengajian 1 jam, foto-foto 2 jam. Foto-foto 1 jam, 1 jamnya lagi apa? Belanja. Lihat kebiasaannya orang, jadi harus sesuai dengan kebiasaan. Jadi yang kedua, kenapa saya harus menikmati amal ibadah? Karena Nabi saya menikmati amal ibadah, sedangkan saya pengen mengikuti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa penyebabnya Nabi bisa menikmati amal ibadah? Karena Nabi merasa ketika dia sholat, dia merasa istirahat. Ketika dia sholat, dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan protes kalau ada orang nanti galau baru sholat, tidak mengapa. Nanti galau baru sholat, tapi alangkah baiknya kalau engkau dalam keadaan galau kau sholat bisa menyembuhkanmu. Apalagi kalau dalam keadaan normal engkau sholat. Ada orang nanti sholat kalau sedih, nanti sholat kalau ada masalah. Maka menikmati amal ibadah. Bukan hanya Nabi SAW, para sahabat. Nah, ada sahabat Nabi yang menikmati sholat, diantaranya Ammar bin Yasir. Ada juga dari kalangan Ansar namanya Abbad bin Bishr. Jadi dipersaudarakan itu Ammar dengan Abbad. Jadi Ammar bin Yasir, tahu Ammar bin Yasir Bu? Ibunya adalah Sumayyah. Sumayyah awalu syuhada, awalu syahidah.
Orang yang pertama syahid dalam Islam bukan laki-laki, tapi perempuan. Siapa dia? Sumayyah. Sumayyah. Suaminya bernama Yasir. Semuanya disiksa. Kata Abu Jahal waktu itu, wahai Sumayyah, kalau kau tidak keluar dari agamanya Muhammad, sekarang kau lagi hamil, akan kutombak kau, keluarkan anakmu janinmu hidup-hidup, lalu kubakar anakmu janinmu hidup-hidup ini, kutusuk engkau dari belakang sampai ke depan, kutusuk tembus dengan tombak sampai tembus ke mulutmu, sampai kau lihat anakmu janinmu itu mati hidup-hidup. Subhanallah. Tapi apa? Sumayyah tetap bertahan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Makanya yang pertama syahid dalam Islam bukan laki-laki, perempuan. Dia apa dia? Sumayyah. Punya suami namanya Yasir. Yasir pun digituin, disiksa juga. Yang selamat anaknya namanya Ammar. Ammar bin Yasir. Sehingga dikatakan seandainya ada laki-laki yang lahir di surga, besar di surga, dididik di surga, sekolah di surga, besar di surga, makan dari makanan surga, maka orang itu adalah Ammar bin Yasir. Saking bagusnya akhlaknya. Sahabat bilang, seandainya ada orang lahir di surga, besar di surga, dididik di surga, makan makanan surga, lalu diturunkan ke dunia, maka orang itu adalah Ammar bin Yasir. Kenapa? Ujian hidupnya luar biasa, tapi beliau kokoh dengan keimanannya. Sabarnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Nah begini kalau cari nama buat anak nih, wah siapa? Oh Ammar, namanya Ammar bin Yasir. Nah, 2, 1. Mudah-mudahan ibu panjang umur, sehat selalu, sampai nanti yang ceramah di sini dia. Ibu lihat-lihat aja dulu. Oh, kau lari-lari sekarang. Nanti insya Allah kau di situ duduk ceramah, aku di bawah. Dulu bapakku kalau ceramah aku juga suka ikut begitu. Tapi bapakku galak. Oh, Pak Guru galak, kalau lari-lari tidak bisa kita lari-lari. Tidak tahu lah waktu umur segitu mungkin lari-lari juga. Ada namanya Ammar bin Yasir, muhajirin hijrah dari Makkah ke Madinah. Orang hijrah pasti dipertemukan dengan Ansar, orang yang memang orang Yathrib, orang Madinah. Nama yang dipersaudarakannya namanya Abbad bin Bishr. Jadi dipersaudarakan sama Nabi SAW. Akhirnya di suatu peperangan, Abbad bin Bishr bersama dengan Ammar bin Yasir sama-sama berjaga. Di suatu malam ketika beristirahat, melakukan penjagaan, mereka sif-sifan. Ammar bin Yasir istirahat, Abbad yang berjaga. Caranya berjaga bukan main HP. Caranya berjaga bukan main kerikil. Karena kalau kita tidak mengingat Allah, sembarang kita cari kegiatan itu. Orang kalau khutbah Jumat, bu, ini penuh, ini karpet, ini lukisan. Kenapa? Orang kalau bete itu sembarang dia bikin. Ammar bin Yasir istirahat, Abbad bin Bishr apa yang dia lakukan di luar tenda? Beliau sholat malam. Ketika sedang salat malam qiyamul lail, beliau baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ada anak panah nyentuh daripada Abbad bin Bishr. Ketika lagi sholat malam, sampai di tengah-tengah surah Al-Kahfi, tiba-tiba ada anak panah kena.
Abbad bin Bishr. 1. Wah, dilanjutin. Wahai lana min amrina rasyada. Dilanjutin lagi ayatnya sampai terus beberapa anak panah sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia bangunkan Ammar bin Yasir. Gantian, saya udah hampir mati. gantian berjaga, saya udah hampir mati. Ammar bin Yasir bangun. Kenapa engkau tidak bilang dari awal? Kenapa bukan dari awal pertama anak panah yang kena engkau bangunkan aku? Kenapa engkau tidak bangunkan aku? Apa jawabannya? Saya tidak mau memutuskan nikmatnya bacaan Al-Quranku di dalam salatku. Saya tidak mau anak panah memutuskan nikmatnya salatku. Subhanallah. Kenapa engkau tidak membangunkanku ketika kamu dipanah untuk pertama kali tadi? Subhanallah. Kata beliau, kunta fi suratin aqra'uha. Ketika aku salat tadi, aku membaca beberapa ayat Al-Quran dan aku tidak ingin untuk memutuskannya. Subhanallah. Radhiyallahu anhuma wardahuma. Ammar bin Yasir dan juga Abbad bin Bishr. Hadis riwayat Abu Daud. Ada lagi, siapa lagi? Urwah bin Zubair. Tadi kan sahabat. Jadi kada Nabi, sahabat, tabi'in. Malaikat yang paling agung siapa pimpinannya? Jibril alaihissalam. Nabi yang paling agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling tinggi derajatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tabi'in yang paling tinggi derajatnya kata ulama Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, paling tinggi itu karena disebut-sebut namanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tabi'in ada apa? Tabi'in yang mengikuti tabi'in. Tidak ada lagi pendapat siapa yang paling mulia. Cuma sampai tabi'in aja yang mengatakan yang paling mulia ini. Tapi setelahnya itu tidak ada lagi. Semua beda pendapat. Semua menganggap gurunya yang terbaik. Makanya sekarang ada perselisihan. Oh, yang paling baik habaib, yang paling baik kiai, yang paling baik beda-beda pendapat. Kenapa? Karena memang dari dulu begitu. Karena keterangan semua sampai daripada tabi'in aja. Uwais Al-Qarni. Setelahnya sudah kita tidak tahu siapa yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ibu lebih mulia. Bisa jadi. Kecuali yang mengantuk pada saat pengajian. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu seorang tabi'in. Kenapa Urwah bin Zubair ini pernah merasakan namanya al-aqilah, ada penyakit di kakinya. Oh, penyakitnya ganas ini ketika dia dalam perjalanan dalam rangka mengunjungi seorang khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ulama ini gemar sekali sholat malam ini. Siapa? Urwah bin Zubair. Ulama tabi'in juga, ahli fakih di Madinah. Akhirnya ketika beliau sedang sakit kakinya, ketemu sama khalifah presiden. Khalifah, oh pasti banyak dokternya, ya. Pasti banyak dokternya, pasti banyak obatnya. Kata khalifah, ya subhanallah, ada apa dengan kakimu ini, harus segera diatasi nih. Akhirnya rapat meeting lah dokternya, sepakat kakinya harus diamputasi. Sepakat harus diamputasi. Subhanallah. Kalau mau diamputasi maka harus minum obat bius, karena waktu itu belum bisa disuntik, pakai obat bius total. Akhirnya apa beliau katakan? Ma dhanantu anna ahadan yu'minu billah yashrabu syai'a yaghibu aqluhu. Kata beliau, saya kayaknya ma dhanantu, saya nggak habis pikir deh sebenarnya ada orang yang beriman kepada Allah meminum sebuah minuman yang akan menghilangkan kesadaran akalnya. Kata Urwah bin Zubair, saya mau diamputasi, tapi saya kayaknya ragu-ragu deh kalau saya harus minum sesuatu yang membuat kesadaran akal saya hilang. Jadi saya lebih baik apa? Lebih baik saya tidak usah minum obat bius. Kalian mau amputasi, amputasilah. Kalau mau amputasi, amputasilah. Potonglah kaki saya sampai lutut. Terserah kalian. Tapi jangan paksa saya minum sesuatu yang membuat akal saya hilang. Kenapa? Urwah bin Zubair anggap itu khamar. Jadi beliau menganggap itu adalah sesuatu yang menghilangkan akalnya, jadi beliau tidak mau minum. Tapi apa yang dilakukan? Maka kata dokter yang mengamputasinya, bagaimana caranya supaya kita amputasi tanpa beliau merasakannya? Maka Urwah bin Zubair bilang, potonglah ketika aku sedang sholat.
potonglah, amputasilah kakiku ketika aku sedang sholat. Subhanallah. Kenapa? Karena waktu sholat tidak ada lagi yang beliau ingat, rasa sakit, rasa apa, kecuali menikmati sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut. Bagaimana caranya supaya kita bisa begitu? Yang tadi kan alasannya. Kalau sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menikmati sholat? Satu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, maka pentinglah belajar ataupun bermajelis ilmu. Pentingnya kita belajar bagaimana salatnya Nabi. Ada itu sifat salat Nabi, ada yang dijelaskan ulama-ulama kita, dan tidak mungkin kita langsung ke Nabi, mesti kita melalui ulama-ulama. Pernah kita jelaskan di Rumil bahwa pasti kita melewati jembatan para ulama, sehingga muncullah imam madzhab, ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ada imam-imam yang menjelaskan bagaimana sih pandangannya sahabat melihat salatnya Nabi. Oh, seperti ini. Mana sunnah-sunnahnya Nabi? Ingat, sunnah itu walaupun dia tidak berdosa ditinggalkan, tapi mesti ada manfaatnya. Makruh itu tidak berdosa dilakukan, tapi mesti ada mudaratnya. Contoh, tidur pagi, habis sholat subuh tidur, berdosa? Tidak, tapi akan ada keburukannya itu. Tidur habis asar, makruh, dimakruhkan habis asar, berdosa? Tidak, tapi mesti ada kekurangannya itu, pasti ada mudaratnya. Sebaliknya yang sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau dilakukan mesti ada manfaatnya itu. Mesti ada manfaatnya. Allahu Akbar, bersedekap sunnah. Ya. Allah, angkat tangan sebelum rukuk sunnah. Semakin banyak sunnah yang dilakukan dalam sholat, semakin banyak pahalanya. Berwudu banyak sunnahnya. Duduk sambil berwudu sunnah. Menghadap kiblat sunnah. 3 kali sunnah. 4 kali makruh. Jadi wudu itu kalau 1 sudah sah, kalau kena semua sudah sah. Kalau 3 kali hitungannya sunnah. Lebih dari 3 kali makruh. Islam tidak boleh wasting, tidak boleh buang-buang air. Islam tidak boleh. Apalagi kalau di rest area banyak orang antri, tidak usah sampai 3 kali. 1 kali aja orang antri mepet waktu maghrib, wah disempurnakan wudunya. Orang antri di belakang banyak, airnya tinggal menetes. Suruh tidak boleh kita mengamalkan yang sunnah, padahal orang butuh air, banyak orang butuh air buat berwudu. Justru berdosa, justru makruh. Jadi 3 kalinya jadi makruh. Kenapa? Orang banyak mau butuh air. Jadi ambil yang wajib-wajibnya saja. Nah, itu pentingnya berilmu, pentingnya belajar. Ini Rumil Al-Hilyah, masya Allah, luar biasa pahalanya. Jadi bagaimana cara menikmati sholat? 1, sholat seperti Nabi sholat, karena tiada manusia yang lebih menikmati sholat, menikmati ibadah dibandingkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, berarti kalau mengikuti Nabi dalam sholat, semakin banyak sunnahnya, semakin bisa menikmati sholat. Semakin banyak sunnahnya, semakin bisa menikmati sholat. Allahu Akbar. Mata kemana kalau lagi sholat? Sunnahnya melihat ke tempat sujud. Adapun orang yang tidak melihat tempat sujud tetap sah sholatnya, tapi sunnahnya melihat ke tempat sujud. Tetap sunnah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Berapa kali orang angkat tangan dalam mazhab Syafi'i? Allahu Akbar, takbiratul ihram 1. Kapan lagi angkat tangan mazhab Syafi'i? Ketika mau ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nah, kapan lagi angkat tangan? Sami Allahu liman hamidah. Ada yang tidak angkat tangan juga sah, tetap sah, tapi ini sunnah. Semakin banyak sunnahnya, semakin mengikuti Nabi, semakin bisa menikmati sholat. Beda itu orang yang banyak sunnah dalam sholatnya dengan orang yang penting sah. Kalau yang penting sah, sudah bisa kita prediksi bahwa dia pasti tidak menikmati sholatnya. Tapi kalau orang yang banyak sunnah dalam sholatnya, oh masya Allah, berarti dia sudah belajar menikmati sholatnya. Kapan lagi angkat tangan? Cuma 4 keadaan. 1, takbiratul ihram. 2, pada saat mau ruku. 3, ketika sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, pada saat bangkit dari tahiyat awal. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sunnah sampai Muhammad aja.
sunnahnya. Tapi kalau sekiranya mau menyelesaikan wa ala ali sayyidina Muhammad boleh juga. Tapi sebenarnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad udah boleh. Nah, Allahu Akbar baru angkat tangan. 4 itu aja. Kalau rakaat 1 dari sujud Allahu Akbar, enggak usah pakai angkat tangan. Nah, enggak usah pakai angkat tangan. 4 kali aja orang angkat tangan dalam sholatnya. Mazhab Syafi'i. Semakin banyak sunnahnya, semakin banyak menikmatinya, karena semakin banyak mengikuti nabinya. Nah, makanya penting untuk mengikuti para imam mazhab. Kenapa? Karena mereka lah yang ngejelasin mana sunnah, mana wajib. Beda-beda. Yang kedua, bagaimana caranya bisa menikmati? Membaca Al-Quran di dalam salat lebih utama dibandingkan di luar salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Wih, ada efeknya. Udah kayak konser Ceylon Seven aja. Langsung ada. Kemarin saya ceramah di Bandung, di sampingnya konser Ceylon Seven. Wah, galaunya hatiku, ya Allah. Tapi apa yang kubayangin waktu itu? Yang kubayangin, bagaimana lah galaunya nanti orang di akhirat itu kalau dia lihat orang bersenang-senang di surga sedangkan dia tidak di sana. Oh sekarang biarlah, saya bilang saya ada di sini, orang lagi nonton di stadion itu enaknya soal nonton konser, sedangkan kita mau pengajian di sini. Subhanallah. Tapi langsung kebayangkan, beginilah kayaknya gambaran simulasinya nanti orang di neraka lihat orang di surga senang-senang sedangkan dia masih tersiksa. Kita kan nanti di surga nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi pengajian, udah nikmati aja, udah konser udah. Nikmati kita di surga nanti, segala yang dikasih sama Allah kenikmatannya berlipat-lipat ganda daripada di dunia ini, tidak pernah terbayangkan oleh akal, tidak akan bisa imagine, tidak bisa kita bayangkan kenikmatan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menikmati semua. Makanya di dunia nikmati dulu ibadahnya, biar nanti menikmati nanti di surga hasilnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Biar banyak-banyak amalnya, banyak amal yang bisa dinikmati nanti, banyak hasilnya bisa dinikmati. Baca Quran dalam sholat, dalam keadaan sholat berdiri pahalanya banyak. Baca Quran dalam sholat tapi sholatnya duduk, dikurangi, kurang, kan lebih banyak pahalanya orang sholat berdiri dibandingkan sholat duduk. Sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib berdiri kalau mampu berdiri. Wajib berdiri. Kalau sholat sunnah, walaupun mampu berdiri, boleh duduk. Sholat sunnah, tapi pahalanya setengahnya dari yang berdiri. Tapi kalau mau nyobain sesekali, cobain gimana rasanya sholat duduk juga. Sayang. Baca Quran di luar sholat berkurang lagi dari baca Quran dalam sholat. Ada wudunya, tidak ada wudunya semakin kurang pahalanya. Jadi bolehkah orang baca Quran tanpa wudu? Jawabannya boleh, tapi sedikit pahalanya. Baca Quran ya, bukan sentuh Quran. Kalau sentuh Quran wajib. Baca Quran, adakah orang baca Quran tidak sentuh Quran? Ada. Siapa? Ibu kalau mau tidur baca ayat kursi, padahal tadi udah tadi udah batal tadi. Udah sentuhan sama suaminya atau batal wudunya, padahal udah mau tidur, wudu lagi, walaupun wudu sebelum tidur bagus sekali. Tapi ibu mau tidur baca ayat kursi tapi ada wudu, tidak ada wudu banyak pahalanya, tidak ada wudu setengahnya pahalanya. Siapa baca ayat kursi sebelum tidur maka dilindungi dirinya, dilindungi rumahnya tetangganya, dan tetangganya. Enaknya bertetangga sama orang yang rajin baca ayat kursi. Jadi kalau ada tetangga baru, Bu, bikin rumah dekat rumah ibu datang ke sana kasih kado selimut baru ke apa baru kan biasa kita gitu. Kalau ada walimah
apa namanya tahniah orang bahagia masuk rumah, ibu pesan, Bu Haji satu aja pesan saya, Bu Haji tinggal di sini, tolong sebelum tidur baca ayat kursi. Kenapa? Karena kalau orang baca ayat kursi sebelum tidur, dilindungi rumahnya, rumahnya tetangganya, dan tetangganya tetangganya. Sama, masuk rumah baca ayat kursi, dapat keberkahan rumahnya, rumahnya tetangganya, dan tetangganya tetangganya. Hebatnya ayatul kursi itu. Nah itu, baca Quran. Tapi tidak ada yang mengalahkan pahalanya baca Quran di dalam sholat. Makanya orang kalau Ramadan khataman. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ustadz, surah apa yang paling banyak pahalanya dibaca dalam sholat? Bacaan Quran yang apa yang paling banyak pahalanya yang dibaca dalam sholat? Maka bacaan Quran, kata Imam Al-Haddad, yang paling besar pahalanya dibaca dalam sholat adalah bacaan Quran yang dicontohin sama Nabi. Apa itu? Misal, Nabi kalau sholat qobliyah subuh pasti selalu baca kuliah kulhu. Maka ibu baca Al-Mulk dan orang yang baca kuliah kulhu, meskipun Al-Mulk lebih panjang daripada kuliah kulhu, lebih besar pahalanya kuliah kulhu, karena itu yang dibaca sama Nabi. Jadi yang paling besar pahalanya bukan yang paling panjang, tapi yang dicontohin oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau malam Jumat maghribnya baca kuliah kulhu. Wah, ini bahagia semua, ini enak banget. Ternyata selama ini saya sholat sesuai dengan sholatnya Nabi. Kuliah kulhu. Maghribnya kuliah kulhu. Isyanya dalam riwayat disebutkan Nabi baca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafikun. Isya ini udah mulai jauh dari sunnah Nabi. Subuhnya subuh Jumat Nabi baca rakaat pertama As-Sajadah, rakaat kedua baca Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ibu perhatikan ini, karena kita mungkin di sini agak jarang. Kalau saya di Sulawesi pasti baca itu subuh Jumat. Nah ibu kalau berangkat umroh, sekarang saya lihat imam-imam udah sering. Imam-imam sana sudah sering. Nah, surah As-Sajadah itu ada namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Jadi jangan lagi ketipu. Kalau kita di Indonesia biasanya imamnya sampaikan dulu, subuh ini kita sujud tilawah. Saya kalau imam di Ciputat saya sampaikan, mau Isya, mau Maghrib, kalau saya dapat ayat tilawah karena saya bersambung terus bacanya, saya sampaikan dulu di belakang. Hari ini ada ketemu ayat sujud. Jadi nanti itu bukan ini langsung sujud ya. Rakaat pertama atau rakaat kedua. Bila kita sampaikan di Mekah tidak ada pengumuman begitu, tapi coba jaga-jaga aja. Kalau subuh Jumat tiba-tiba imamnya baca Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin Am yaquluna iftarah. Pokoknya itu sampai situ aja hafal, sampai situ aja nggak apa-apa. 2,5 ayat apalah aja sampai am yaquluna iftarah. Kalau udah dengar am yaquluna iftarah, oh berarti nanti pas ayatnya innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujada. Ada sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu sujud tilawah namanya di situ. Jangan ruku, langsung sujud. Allahu Akbar, sujud itu. Kalau Bilalnya pengertian dipanjangin, ada juga kadang Bilal resek juga. Udah tahu orang sujud pendek dia. Ya kan? Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kalau imam-imam Indonesia biasanya pengertian supaya jamaahnya tahu, kita panjangin tuh. Wa hum la yastakbirun. Allahu
Allahu Akbar, agak panjang Allahu Akbarnya. Biar orang tahu, oh ini panjang sujud nih pasti nih. Di Mekah kadang tidak. Wahum la yastakbirun, Allahu Akbar. Jadi dikira Allahu Akbar sampai sini doang. Bilalnya kadang-kadang juga Allahu Akbar gitu doang. Harusnya kan Allahu Akbar, biar kita tahu oh ini berarti panjang nih sampai bawah nih. Subhanallah. Kadang juga itu sujud rokat ketiga nih harusnya berdiri ke atas, atau rokat keempat harusnya tahiyat, Bilalnya panjangin Allahu Akbar sampai di atas, astagfirullah, tahiyat semua orang. Nah kita kebiasaan di Indonesia imamnya pengertian. Itulah nikmatnya ya Bu ya, nikmatnya. Karena kita kadang-kadang ketipu dia ruku. Pengen khusyuk tapi ada yang lucu di samping. Maka bacaan Quran yang paling banyak pahalanya dalam sholat adalah bacaan yang dicontohin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama seperti sholatnya Nabi, yang kedua maksudnya berusaha mengikuti semakin banyak sunnahnya Nabi, semakin itu berusaha mengkhusyukkan diri menikmati sholat. Yang kedua bacaannya yang diperhatikan, bacaan Qurannya. Yang ketiga dibantu dengan sholat sunnah. Dibantu dengan sholat sunnah. Semakin orang banyak sholat sunnahnya, semakin melatih dirinya fokus pada saat sholat fardunya. Jadi sholat sunnah itu kayak pemanasannya, ada qobliyahnya, ada sholat-sholat yang lainnya, cooling downnya, pendinginnya sholat ba'diyah. Nah, yang keempat, abadtullaha khamsina sanah, aku telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun. Berarti kalau 50 tahun beribadah umurnya 65. Karena 15 tahun berbalik. Ya, kira-kira 65. Belum ada kayaknya sini 65 ya. Yang depan 32 ya, Bu. 27 ya. Ini Ibu dari pertama kali saya ngisi rumil begini mukanya. Kacamatanya doang ganti-ganti, tapi sama modelnya, gelap di atas, terang di bawah. Panjang umur ya Bu ya, Masya Allah, sehat selalu dan bahagia terus dia. Kita mau bahas surga ketawa, bahas neraka ketawa juga. Wah, nanti orang begini masuk surga dalam keadaan ketawa. Akhirnya sampai juga kita di sini. Abadullah khamsina sana, kata Ahmad bin Harb, saya telah beribadah kepada Allah 50 tahun lamanya. Subhanallah. Terus, fama wajadtu halawatul ibadah, saya tidak pernah bisa menikmati ibadah. Hatta taraktu thalathata asya, sampai saya meninggalkan 3 hal. Jadi ada 3 yang harus ditinggalkan supaya bisa menikmati ibadah. Apa itu kata beliau? Ini menurut beliau Ahmad bin Harb. Apa kata beliau? Taraktu wan nas hatta qadirtu an atakallama bil haqq. 1, supaya saya bisa menikmati ibadah, saya tidak bisa menikmati ibadah kecuali saya tinggalkan 3 hal. Yang pertama, saya mesti meninggalkan mencari ridhonya manusia supaya saya bisa mengatakan kebenaran. Orang yang sibuk mencari ridhonya manusia susah menikmati ibadah. Posting pengajian tunggu like. Kalau kurang like-nya tidak posting lagi. Saya sering dulu posting pengajian tapi kurang followersnya, kurang orang tertarik. Giliran kita posting jalan-jalan lucu-lucu banyak like-nya. Jadi mending kita posting lucu-lucu aja. Berarti masih mikirin ridhonya manusia. Sholat sunnah mikirin ridhonya manusia. Beribadah mikirin ridhonya manusia. Mikirin orang senang. Orang senang. Bukan Allah senang yang dipikirin. Tapi dia mikirin senangnya manusia. Maka orang yang mengejar cinta manusia, ridhonya manusia, kata Imam Ahmad bin Harb, susah merasakan nikmatnya ibadah. Karena yang dia tunggu bukan nikmatnya ibadah. Yang dia tunggu pujiannya manusia.
Sehingga apa efeknya kalau menunggu pujian manusia? Tidak mampu mengatakan kebenaran. Hatta atakallamun nasa bil haqq. Saya tidak bisa mengatakan kebenaran kecuali saya meninggalkan ridhonya manusia. Orang kalau masih mikirin penilaian manusia kan tidak bisa ngomong yang benar. Susah ngomong yang benar. Gimana hukumnya Ustadz kalau korupsi? Sebenarnya enggak boleh Pak Haji, tapi itu kalau cari muka sama pejabat. Dia tahu hukumnya enggak boleh nih. Sebenarnya kayak gini enggak boleh, tapi dia nyari cintanya si pejabat itu. Akhirnya dia bilang, sebenarnya tidak boleh, tapi kenapa ada tapinya? Itu tidak boleh. Jangan cari ridhonya manusia. Kata Imam Ahmad bin Harb. Agak berat juga ini ya, karena biar bagaimanapun kita pasti senang. Yang kedua, kalau saya ceramah di sini pengajian, ada penceramah mencari ridhonya ibu-ibu, subhanallah, pasti kita susah ngomongin yang kebenaran. Saya tidak akan bisa ngomongin poligami. Kenapa tidak bisa ngomongin poligami? Karena saya takut nanti ibu-ibu benci sama saya. Berarti saya belum ngomong kebenaran, saya mencari ridhonya ibu-ibu. Bilang aja poligami itu sunnah. Poligami itu boleh. Boleh. Karena ada penjaganya di sana. Tidak boleh takut sama istri. Tidak boleh takut sama istri. Takutnya sama Allah. Ada guru kami ditanya, kenapa tidak lebih dari satu istrinya? Kata beliau, karena istriku tidak takut sama saya. Kenapa tidak takut istri sama Anda? Tanya Kiai itu. Kata Kiai itu, karena saya kurang takut sama Allah. Jadi tidak usah dibikin istri takut sama kita. Kitanya yang tambahkan takut kita sama Allah, pasti manusia akan takut sama kita. Kalau ibu anaknya tidak takut sama ibu, coba periksa takutnya ibu sama Allah. Jadi kalau ada ibu curhat, Ustadz anak saya itu tidak ada takut-takutnya sama saya. Ada bapak-bapak curhat, tidak ada. Coba perhatikan, bercermin, apakah kita sudah takut pada Allah. Kalau kita sudah takut sama Allah, insya Allah otomatis makhluk takut sama kita. Tapi siapa yang tidak takut sama Allah, makhluk juga tidak takut sama dia. Subhanallah. Jadi poligami, kenapa poligami? Istriku itu orang sabar, Bu. Baru kali ini dia ikut. Saya kalau tidak ada dia selalu kupuji-puji. Kalau ikut enggak usah dipuji-puji. Nanti hilang pahalanya, hilang berkahnya. Manusia paling sabar itu. Istriku paling sabar. Insyaallah. Doakan ya, Bu. Semoga ada adiknya barak segera. La yajidu halawatal ibadah, tidak mendapatkan halawah manisnya ibadah kecuali satu, meninggalkan ridhonya manusia sehingga tidak bisa menyatakan kebenaran. Kalau sudah meninggalkan ridhonya manusia, sudah bisa mengungkapkan kebenaran. Yang kedua, kan Nabi SAW kenapa disiksa? Karena Nabi mengungkapkan kebenaran. Seandainya dia cuma mau cari muka sama Abu Jahal, Abu Lahab, om-omnya semua, Muhammad berhentilah. Maka Nabi SAW dicintai sama semuanya. Tidak ada yang benci sama Nabi. Tidak ada satupun yang benci sama Nabi. Mereka cuma marah ketika Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sifat, semua cinta sama Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, semua cinta sama Nabi. Tapi kenapa mereka menyiksa Nabi? Karena membawa agama Islam, bawa kebenaran. Yang kedua, kata Imam Ahmad bin Harb, wa taraktu suhbatal fasiqina hatta wajadtu suhbatas salihin. Saya tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah kecuali sampai aku tinggalkan teman-teman yang tidak baik, sampai aku bertemu dengan orang-orang ataupun teman-teman yang baik. Teman yang baik itu membuat kita bisa menikmati ibadah. Harus punya teman yang baik. Kalau kita sudah menjauhi circle yang tidak baik, insya Allah bisa dapat circle yang lebih baik. Semakin tua semakin sedikit temannya orang. Saya lihat ibu ini terus di sampingnya. Pokoknya kalau datang pengajian itu terus kayaknya bestinya. Tidak ada yang tukar-tukar tempat duduk. Pokoknya tidak mau masuk ke sebelum datang temannya. Atau masuk duluan. Bu Haji sudah saya simpankan. Cepat, kamu udah di mana? Buruan, ini udah rame orang, ntar tempat lo diambil, buruan cepetan. Ya enggak?
Oh buruan udah pada dateng nih, cepetan. Gak enak nih, ntar diambil lagi tempat lu. Udah di mana sih lu? Dibilangin juga jam 8 udah kesini. Jam 7. Teman yang baik, meninggalkan circle yang tidak baik, pasti dapat teman yang baik, insya Allah. Kalau sudah dapat teman yang baik, kata Imam Ahmad bin Harb, itu sangat membantu seseorang bisa menikmati ibadah. Yang ketiga, wa taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Dan saya tidak bisa menikmati ibadah sampai saya meninggalkan nikmat dunia, sampai aku mendapatkan nikmatnya akhirat. Jangan kejar dunia, tapi biarkan dunia mengejar kita. Saya pernah ceritakan kisahnya. Ada seorang ulama kaya raya dengan seorang miskin yang suudzon. Udah miskin suudzon lagi. Ada orang miskin suudzon, ada ulama kaya raya. Kata miskin suudzon ini, kiai amplop. Alah, oh ini ustadznya ustadz amplop nih, ustadz artis, pasti mikirin, pasti dia pakai manajer, pakai manajemen, apalah bahasanya. Ada suudzon dia sama kiai yang kaya raya. Akhirnya dia bilang, saya tes aja kali ya, daripada saya suudzon terus, saya tes aja. Datang dia di rumahnya, dia bilang, Pak Kiai, bagus juga tuh perhiasan. Kata Pak Kiainya, mau, ambil. Oh itu bagus juga tuh, bawa pulang. Subhanallah. Saya miskin Pak Kiai, enggak punya apa-apa. Nih, bawa nih Mas pulang, bawa pulang. Subhanallah. Akhirnya dia pulang, subhanallah, saya ternyata suudzon, ternyata kiainya tidak cinta dunia, hartanya cuma di tangan, tidak masuk ke hati, sedangkan saya masuk ke hati. Ternyata subhanallah, saya bertobat kepada Allah. Dia bawa ini emas pulang. Dia sebelum sampai di rumahnya dia pikir, kalau emasku bawa ke rumahku tidak ada manfaatnya, ngapain juga istriku pakai beginian, mending saya mampir ke pasar jual ganti dengan beras. Dia mampir ke pasar, dia jual itu perhiasan, subhanallah. Pulang dengan rasa gembira, bawa beras, bawa makanan untuk pasangan dan anak-anaknya, subhanallah. Suatu ketika sore-sore datang seorang laki-laki, baru hari itu juga laki-laki datang rumahnya Pak Kiai. Pak Kiai, mohon maaf, saya baru datang lagi ke sini. Kenapa? Saya sibuk pekerjaan, doain ya. Ada bisnis ini supaya lancar, ini doain, mohon doanya, mohon bimbingannya. Saya tidak lama-lama di sini. Tadi saya mampir ke pasar, ada oleh-oleh saya bawakan. Tadi ada orang jual emas, jual perhiasan, saya beli. Ini untuk Kiai. Pas dibuka ternyata perhiasan yang tadi yang dikasih kepada orang miskin. Ini namanya orang tidak cinta dunia tapi dicintai sama dunia. Ada orang sebaliknya, setengah mati cinta sama dunia tapi dibenci sama dunia. Tidak sholat gara-gara meeting, tidak sholat subuh gara-gara kerja, tidak sholat asar gara-gara kerja, gara-gara bisnis, gara-gara jualan. Apakah banyak duitnya? Tidak juga, pinjolnya di mana-mana. Apa kaya raya? Oh tidak juga, banyak juga, susah juga ekonominya. Ini namanya terlalu cinta dunia tapi dibenci sama dunia. Ada orang tidak cinta dunia, dicintai sama dunia. Nah, jadi harta dunia di tangan, jangan masukkan ke dalam hati. Itu kata Imam Ahmad bin Harb. Itu menikmati ibadah dalam persepsi sekarang kita di dunia. Sekarang kita bahas, atau pertemuan selanjutnya aja kali ya. Sekarang kita membahas tentang bagaimana caranya menikmati amal ibadah nanti di akhirat. Kalau tadi di dunia, usaha kita. Sekarang kita bahas. Kata Imam Mansur bin Ammar, "Idza dana mautul 'abd, qusima haluhu ala khamsah." Ketika seseorang meninggal dunia, maka dirinya akan dibagi menjadi 5. 1. Ar-ruhu lil malakil maut. Ruhnya akan dibagikan untuk malakul maut. Siapa yang ngambil ruh kita ketika meninggal dunia nanti? Dibawa sama siapa? Malakul maut. Jadi nggak usah khawatirin ada roh gentayangan, tidak ada itu. Udah dibawa sama malakul maut itu rohnya itu, tidak ada. Yang kedua, dirinya akan dibagi apanya lagi? Al-malil warith. Harta akan menjadi miliknya. Hartanya orang yang meninggal dunia menjadi miliknya pewaris. Jadi nggak usah mikirin hartanya, Bu. Nanti bakal jadi miliknya pewaris. Maka dikatakan jangan cuma sibuk mikirin hartanya, tapi sibuklah juga mikirin pewarisnya. Taurithul adab khairum min taurithil mal. Mewariskan ilmu, adab, akhlak jauh lebih baik daripada mewariskan harta. Kalau mewariskan harta,
Anfiqu wa la takhshaw ala auladikum fa in kanu mu'minina yarzuquhum man yasha'u bighairi hisab fala tusa'iduhum bi fisqi amwalikum. Kata ulama, keluarkan hartamu, jangan ragu-ragu anak-anakmu. Kalau mereka beriman, maka Allah akan kasih dia rezeki dari tidak disangka-sangka sebagaimana Allah kasih rezeki padamu. Fala tusa'iduhum bi fisqi amwalikum. Banyak orang tua sibuk menumpuk harta, dia mau kasih kepada pewarisnya, tapi ternyata setelah orang tuanya meninggal dunia, justru harta warisannya dipakai bermaksiat oleh anak-anaknya. Jangan kau bantu keturunanmu bermaksiat dengan harta warisanmu. Jadi harta waris akan menjadi harta kita akan menjadi milik pewaris. Allahmul lidud, kulit dan daging akan menjadi miliknya cacing dan belatung. Maka jangan sibuk memberikan makanan kepada wajah, skincare. Jangan hanya sibuk memberikan makanan kepada badan, makanan bergizi, diet, segala macam. Tapi tidak sibuk memberikan makanan kepada ruhaniyahnya, sehingga skincarean dan ngejim hanya untuk cacing dan belatung. Kecuali diisi juga ruhaniyahnya, itu bagus. Tidak masalah orang skincarean, bagus. Saya aja glowing, saya aja pakai skincare. Pakai skincare, bagus skincarean, merawat badan, tapi jangan lupa rawat ruhnya juga. Jangan sibuk luarnya, tapi tidak sibuk merawat dalamnya. Yang keempat, wal azmu litturab, dan tulang belulang akan menjadi miliknya tanah yang akan menghimpitnya. Yang terakhir, wal hasanatu, dan amal baik akan menjadi miliknya. Amal baik kita akan menjadi miliknya. Wal hasanatu lil khusum, amal baikmu akan menjadi miliknya orang yang kau pernah sakiti di dunia. Maka kalau kau mau menikmati amal ibadahmu, jangan sering nyakitin orang, jangan kegeeran. Pengajian banyak, sholat sunnah banyak, puasa sunnah banyak, tapi gibah juga, fitnah juga banyak, nyakitin hati orang juga banyak. Maka dua persepsi hari ini yang kita bahas, menikmati ibadah di dunia dan menikmati nanti hasilnya di akhirat, dengan syarat jangan suka nyakitin orang. Karena kalau nyakitin orang, bisa jadi amal ibadah kita sebelum engkau nikmati, kata orang yang pernah kau sakiti, ya Rob, saya tidak rela dia menikmati amal hajinya. Itu Bu Aji sering ngomongin saya, hampir tiap hari dia bikin status tentang saya. Kata Allah, dia tidak ngomongin kamu, kamu yang kegeeran. Jangan suka nyakitin orang, jangan suka sakiti hatinya orang. Bahaya Bu, setengah mati kita beramal di dunia, tidak ada hasilnya kita bisa nikmati. Gara-gara apa? Kata Nabi, ada orang yang muflis, ada orang yang bangkrut. Siapa orang bangkrut itu? Orang yang datang membawa pahala haji, umroh, puasa, sholat sunnah, sedekah, dia bawa di hadapan Allah, tapi ternyata ada orang yang dia sakiti, sehingga habis semuanya dia bagi kepada orang yang pernah dia sakiti. Semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia wal akhirat, bisa menikmati ibadah di dunia dan menikmati hasilnya nanti di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk kajiannya siang hari ini. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dari kajian yang disampaikan Ustadz pada siang hari ini. Ustadz, apakah ada tanya jawab atau? Emang masih bisa? Duhur sampai jam berapa sih? 11.46. Cukup ya Ustadz ya? Iya, mau siap-siap. Saya bebas. Berarti tidak mengganggu sholatnya. Oh iya. Satu pertanyaan Bunda, ada yang mau bertanya? Ya silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustadz ingin bertanya, ketika dalam sholat tadi kan katanya ketika berdiri baca Al-Quran. Nah, yang mau saya tanyakan, maaf, kemarin kan waktu itu pernah saya dengar katanya kalau sholat boleh sambil membaca Al-Quran untuk sholat sunnah aja ya Ustadz ya. Nah, untuk surat-surat pendek yang agak panjang gitu, apakah harus kita surat pendek tapi panjang? Iya, maksudnya kan ada yang tahu juz amma tapi agak panjang ya, gitu. Gitu kan, apakah dalam membaca itu kita harus hafal semuanya dulu suratnya? Kan kita pengen agak panjang nih, tapi kita nggak hafal. Boleh nggak misalnya suratnya itu totalnya 25 tapi kita bacanya cuman 10 gitu, boleh nggak itu? Iya. Ustadz, namanya sunnah. Kalau sunnah maka dia bebas.
Jadi yang rukunnya Al-Fatihah. Ada orang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu akbar, sudah sah. Tapi pengennya dapat banyak pahala, akhirnya dia baca ayat. Maka bacalah dia surah. Ada surah 25 ayat isinya, tapi dia cuma hafal 20. Boleh nggak 20 aja, 5-nya tersisa? Boleh. Tapi ada adabnya. Adabnya adalah usahakan berhentinya pada saat habis pembahasan. Jangan berhentinya, ini adab aja ya, tidak berdosa juga, cuma kurang adab aja. Contoh misalnya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Allahu akbar. Lah, celaka bagi orang yang salat, langsung ruku. Nah, kurang adab aja. Berdosa mah enggak, tapi kayaknya gimana gitu ya, lagi salat dibilang celaka. Mestinya sambung dulu, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bagusnya begitu. Jadi bagus juga kalau sekali-sekali buka artinya, biar tahu gitu ya. Kalau sekarang kan udah banyak tuh, Quran wakaf lah, Quran warna lah, Quran warna-warni lah, Quran apa, pokoknya banyak lah. Ya, dengan bantuan-bantuan itu insyaallah. Ya, ada adabnya. Contoh misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Allahu akbar. Demi masa semua manusia rugi. Waduh, masa rugi semua? Masa semua manusia rugi? Ada yang tidak rugi, siapa? Jawaban ayat setelahnya, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tidak berdosa, tapi tidak beradab aja. Ada adab-adabnya dalam baca Al-Qur'an. Usahakan lihat, oh di mana berhentinya bagus ya? Oh sampai sini gitu. Allah